Untuk saya sendiri, lahir dan besar di Klaten, Jawa Tengah. Bapak seorang supir taksi sampai sekarang, dan ibu seorang guru honorer sampai pensiun. Short story-nya, 2011 sampai 2015 saya kerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, di Pertamina ya. 4 tahunan di migas. Seiring berjalannya waktu, karena saya kelihatan jualannya lumayan bagus saat itu, teman-teman pada invest. Jadi dari mulai ada yang 5 juta, 10 juta, sampai ada yang paling gede yang sampai ratusan juta juga ada. Akadnya yang salah saat itu. Saat itu pernah dapat proyeknya dolar saat itu, 400.000 dolar. Saat dolar 12.000 berarti sekitar 5, sekian M. Beberapa ketipu, rugi dan lain-lain sampai minus 1,7 M saat itu. Ada yang kita invest orangnya hilang, ada yang invest bisnisnya rugi, ada kartu kredit yang saat itu 12 biji, ada KTA, ada cicilan motor, cicilan mobil, ada KPR yang saya cut loss saat itu, akhirnya di 2017. Salah satu parameter sukses kan katanya kan, kita bisa ngontrol tentang waktu diri kita sendiri kan gitu. Mau diajak siapa, nggak excuse, wah saya lagi ada kerjaan ini, lagi ada kerjaan itu. Waktu itu rezeki terbesar menurut saya. Bisnis itu udah pasti rugi, resikonya kaya katanya. Rugi itu emang pasti, nggak ada kayaknya bisnis dari nol yang benar-benar langsung sukses, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Aprilianto Putro, asal dari Klaten. Pernah kerja di BUMN sekitar 4,5 tahun dan sekarang usaha. Usahanya di Untung Group, Untung Store itu dijual beli gadget, Untung Benerin itu di servisnya, servis gadget. Ada Jakarta Cotton Cake itu di jualan kue, ada toko kue. Untung Motoshop jual beli motor, Untung Floris jualan bunga. Untuk saya sendiri, lahir dan besar di Klaten, Jawa Tengah. Bapak seorang supir taksi sampai sekarang. Jadi kalau di Solo tuh ada namanya Kosti Solo, itu koperasi. Setiap 5 atau 6 tahun, jadi setorannya harian itu sama aja kayak nyicil mobilnya gitu. Ini udah mobil kelima lah. Jadi dari tahun 92 sampai sekarang masih nyupir. Jadi buat kegiatan aja. Biasa orang tua kalau udah di atas 60 tahun, kalau nganggur kan malah sakit. Ya sekarang sesekali, seminggu sekali ini jalanlah nyopir. Kalau enggak ya dipakai sama sopir cadang. Setelah lunas satu, buat DP yang baru lagi gitu aja terus. Jadi mobilnya makin bagus. Sekarang terakhir Mobilio lah. Dan ibu seorang guru honorer sampai pensiun. Di COVID kemarin 36 tahun ngajar, ditawarin ngajar lagi karena online, udah nggak mampu, akhirnya pensiun aja. Dan sekarang ke sawah. Honorer 36 tahun, dari saya belum ada, ya nggak diangkat. Itulah ibu saya. Ya, jadi dari orang biasa saja, nggak ada background bisnis sama sekali orang tua. Karena saat itu kalau ngomong gimana ngegedein 2 anak saat itu, dari seorang guru honorer dan supir taksi, ya salah satunya pembelajarannya dari dagang itu dari ibu. Saat itu ibu tuh tiap pagi sebelum berangkat ke sekolah untuk ngajar itu pasti mampir ke pasar buat beli-beli ada buah atau apapun, nanti dijual kembali ke sekolah, biasanya gitu. Jadi langsung ke teman-teman atau titip di kantin. Dan saya sendiri pas mulai SD, tiap sore itu suruh bungkusin es lilin namanya kalau di tempat itu, paginya dibawa ke kantin dijualin. Sisanya itu ya yang bisa buat harian dan buat bayar sekolah. Nah, ya jiwa-jiwa dagangnya mungkin dicontohinnya dari ibu saat itu. Nggak sengaja akhirnya mungkin ketanam ya. Kebetulan bisnis tertua saat ini ya di gadget. Di gadget itu baru kepikir banget itu di 2008, itu di semester ke-5 kuliah atau tahun ke-3 kuliah. Gadget itu salah satu barang mewah saat itu di 2007 ya. Terus ada satu momen itu mungkin yang jadi cikal bakal, ada tetangga, karena saya kuliahnya di Jogja, tetangga yang kalau mau beli HP nitip saya gitu. Pertama kali itu Mbak Jana namanya, masih ingat sampai sekarang. Ternyata ini habis itu dikasih duit 50.000 saat itu. Sedangkan uang saku saya saat itu 1 bulannya 250.000. Di Jogja 2006 sampai 2010 saya ngekosnya pun murah tuh, saat itu 600.000 per tahun. Uang saku saya sampai lulus nggak berubah. Mungkin di 2006, 2007 saya masih bisa hidup dengan uang segitu, tapi di 2007 kayaknya udah mulai kurang nih. Nah, ternyata harus nyari-nyari itu. Habis itu saya susurin toko-toko HP di Jogja itu, dulu di Jalan Gejayan sama Jalan Moses, kayak pusat
HP-nya, saat itu zaman Nokia dan lain-lain. Itu saya udah main sosial media di komputer kampus ya dulu ya. Dulu mulainya kan dari Friendster, Twitter, buat jualan saat itu. Jadi jualan saya saat itu pakai hashtag saat itu jual beli HP, hashtagnya Joglo Semarang. Joglo Semar itu singkatannya Jogja Solo Semarang. Dari situ ternyata lumayan dikenal sama orang karena saat itu yang jualan online sangat sedikit. Di 2008 itu mulai dari situ sebenarnya. Yang mau order, saya ajak COD-nya di dekat counternya yang saya jualin tuh HP-nya. Jadi jadi maklar aja saat itu. Yang ngambil untung nggak banyak saat itu, cuma 20.000, 25.000. Tapi minimal ada orang beli di kita, itu udah senangnya luar biasa. Minimal buat hidup, buat uang saku aja. Sebenarnya dari situ sih cikal bakalnya. Lulus kuliah, terus yang ngerasa saat itu Jakarta itu ya tempat merantau lah. Di Februari 2011 masih nganggur sampai Juni 2011 baru dapat kerja. Di situ yang saya lakukan sama nanya ke saudara sama teman-teman di Jakarta tuh pusat gadget di mana sih? Ternyata di ITC Fatmawati yang sekarang alhamdulillah jadi toko utama kita di situ mulai 2016. Short story-nya 2011 sampai 2015 saya kerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, ya Pertamina ya. Dan pernah di Elnusa 1 tahun, Pertamina 3 tahun, jadi 4 tahunan di migas. Karena di situ langsung ada kejadian lah saat itu, saya banyak utang lah saat itu. Saya jualan HP di Kaskus saat itu, karena nggak punya duit, dimodalin sama teman-teman. Mulai kecil sebenarnya ya, mulai paling 10 juta. Ada teman saya juga yang minjemin cuma hari Jumat, Seninnya balikin. Ya karena weekend kan istilahnya, saya kan nganggur ketimbang Sabtu Minggu libur buat jualan saat itu. Saat itu kalau kita pengen jualan gampang banget, jadi ketika di Kaskus itu kalau kita nggak pengen jualan jangan iklan, karena sekali kita posting barang yang nanya itu udah puluhan gitu. Jadi kita tinggal milih mana yang COD paling deket gitu aja sebenarnya. Dulu pedagang yang milih, nggak kayak sekarang, era sekarang yang bener-bener pedagang di mana-mana, customer juga di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, karena saya kelihatan jualannya lumayan bagus saat itu, teman-teman pada nginvest. Jadi dari mulai ada yang 5 juta, 10 juta sampai ada yang paling gede yang sampai ratusan juta juga ada. Akadnya yang salah saat itu. Saya ngasih per bulan fix 1% per bulan. Ngomong dari 10 juta, 100 juta masih kecil ya. Tapi kalau udah ngomong miliaran, udah gede. Sedangkan gajinya pun nggak segitu kan saat itu. Saat itu pernah dapat projectnya dolar saat itu, 400.000 dolar. Saat dolar 12.000 berarti sekitar 5, sekian M. Itu saya kumpulin tuh dana-dana teman-teman juga. Tapi setelah project selesai, mereka nggak mau balikin. Udahlah, puterin aja gitu. Namanya masih muda, masih di bawah 30 tahun saat itu. Ngumpulin duit segitu, saya nggak bisa ngelola, saya investin lagi ke usaha-usaha lain. Tadi kan kesini 1% ya. Kesini ya saya nyari yang returnnya 2-3%. Padahal kalau ngomong 2-3% itu udah lumayan nggak make sense karena fix ya. Jadi cuma saya ngambil gap aja. Ada yang pokoknya beberapa ketipu, rugi dan lain-lain sampai minus 1,7 M saat itu. Di 2015. Ada yang kita invest orangnya hilang, ada yang invest bisnisnya rugi. Pernah ada saya cerita juga dulu, saya COD-an sama salah satu customer di rumah sakit, ngakunya dokter. Saya nunggu di depan ruang praktek. Barang saya dibawa masuk karena dia bilangnya nggak enak sama orang diliatin transaksi di sini bawa masuk, kita iya aja. Masuk ternyata belakang ruangan itu ada ruangan tembus, jadi dibawa kabur. Pernah juga begitu. Pernah di suatu restoran dia ngaku sebagai owner restoran juga, kita di ruangan VIP, COD juga, barang dibawa kabur, kita masih suruh bayar bill. Dan itu ratusan juta saat itu. Jadi mungkin kalau sekarang pelajarannya udah paham tentang ilmu ribawi, mungkin yang salah karena saat itu akadnya, dan alhamdulillah Allah saat itu negurnya pakai rugi itu. Tapi ketika kita nggak ditegur, mungkin makin gede kita nggak paham akad itu. Ya, saya sekarang ya bersyukur dengan kejadian-kejadian itulah. Short story-nya, kalau saya nyicil yang minus tadi pakai uang gaji, ya mungkin saat itu 7 tahunan lah baru selesai, itu pun nggak ngambil gaji. Terus akhirnya memutuskan keluar dan fokus bisnis. Kenapa ngambil resiko sebesar itu? Kalau ngomongnya keluar dan tidak punya penghasilan, resiko besar, ya. Tapi saat itu jualan gadget saya udah, yang freelance saja udah sekitar 2 kali gaji. Jadi saya pikir kalau difokusin akan lebih besar untuk mempercepat hutang itu, 1,7. Macam-macam itu, ada yang dari teman-teman, ada kartu kredit yang saat itu 12 biji, ada KTA,
Ada cicilan motor, cicilan mobil, ada KPR yang saya cut loss saat itu. Akhirnya di 2017. Ya itu yang tercatat, yang nggak tercatat mungkin lebih banyak. Jadi fokusnya saat itu langsung fokusnya ke solusi aja. Jadi fokus ngembangin usaha, buka toko. Dan keluar dari Pertamina itu saya kan sekitar Juni 2015. Itu pun masih freelance sampai Desember. Saya baru memutuskan buka toko offline pertama kali di 2 Januari 2016. Kalau Untung Store sejarahnya itu sampai sekarang di gedung yang sama. Kalau modal saat itu sebenarnya jujur di akhir 2015 itu uang cash yang di rekening itu cuma tinggal 40 juta. 20 juta itu kita buat sewa toko yang belakang. Yang 20 jutanya buat ini itulah saat itu. Nyari etalase bekas dan lain-lain. Untuk gadget, karena saya udah lama minjem dari teman-teman, balik lagi. Karena kepercayaannya beda ketika kita punya toko offline dan enggak gitu. Kita cukup ngiklanin barang orang. Ketika orang datang ke toko, sebentar diambilin dulu. Ada suatu momen saat itu, 2017 ada teman yang tiba-tiba ngontek, iya kabari, butuh modal nggak gitu. Bener-bener kayak jeder, ada malaikat nih gitu. Berapa? Ya udah kita ketemu dulu. Akhirnya saat itu pakai akad mudarobah. Kalau mau akad riba itu sama sirkah dari Ustadz Erwandi saat itu di 2017-18. Tapi saat itu ya baru belajar, tapi masih ada salah-salah juga ya namanya belajar. Ya itu alhamdulillah itu salah satu penolong. Jadi setelah cut loss KPR di 2016-17 sisa utang saat itu 800 sekian juta ya nggak mungkin saya bayar saat itu. Yang masuk udah 300 hampir 400 juta, rupanya sekitar hampir 1,2 saat itu. Ya udah karena mudaratnya kayaknya lebih banyak ketika nyicil ya udah cut loss saja. Cut loss itu ngomong ke bank, saya nggak mau cicil lagi, sita aja. Kalau dijual masih dapat duit kan, itu benar-benar hilang tuh yang DP sama uang yang pernah kita cicil hilang 100%. Sangat membantu modal saat itu karena biasanya kita cuma ngejualin itu pakai harga reseller, tapi ketika kita beli langsung kan harganya jauh lebih murah. Nah, 500 juta itu benar-benar yang nggak mungkin dapat dari manapun karena saat itu kalau ngomong limit kartu kredit pasti di atas itu saya dulu ada 12 kartu kredit rata-rata limit 30 sampai 80 juta kalau mau digesek pun sebenarnya bisa di atas itu cuma habis itu nggak mau lagi setelah tahu hukum riba saat itu nggak tahu gimana ceritanya tepatnya kapan saya juga nggak tahu buat nyicilin teman-teman dan minus-minus itu di 2018 kan saya ada sisa duit saya kasih istri pokoknya 2018 kita mulai cari-cari rumah kan. Ternyata pas kita dapat rumah bekas lah saat itu di Jakarta, terus kita baru ketemu sebenarnya 50% ya di 2018. Wah ini kayaknya bisa beli nih kalau boleh dicicil ke owner langsung. Kita nggak ada salahnya buat mencoba. Ternyata alhamdulillah diberi kemudahan saat itu. Dicicil ke owner langsung 4-5 bulan, alhamdulillah bisa selesai. Dari cut loss sampai beli rumah baru itu mungkin nggak nyampe setahun. Alhamdulillah bisa diganti sama Allah. Bisnis jalan alhamdulillah. Jadi saat itu modalnya belum diambil juga sama temen, jadi hitungannya memang kalau diceritain nggak masuk akal. Saat itu emang nyari duit di HP itu lebih mudah daripada sekarang ya. Kita kan nggak ada regulasi-regulasi yang seketat sekarang ya. Kita jualan barang bekas juga nggak ada acuan sama sekali kan. Kalau sekarang strugglingnya bisnis gadget adalah ketika orang udah bandingin harga. Cuma beda 100-200 ribu orang akan geser. Tapi kalau saya beda dari dulu memang mengedepankannya harga itu udah include all in. Mau ongkir, mau pelayanan, mau home service apapun, saya melakukan home service itu misalnya ada orang pengen tukar tambah di rumah, ya udah kita layanin, kita datang ke rumahnya, layanin di rumahnya, pindahin datanya, dia cukup nambah kurangnya dan itu masih kita lakukan sampai sekarang. Kita kebetulan nganggapnya gini, kita adalah customer service yang kebetulan jualan HP gitu. Konsultan gadget lah ya. Akhir 2018 udah punya rumah lagi walaupun belum direnov. Jadi rumah bekas lah saat itu. Ya kita biarin dulu, kita masih ngontrak saat itu. 2019 baru mulai nyicil renovasinya.
Kalau ngomong puncak, nggak ada puncaknya ya. Maksudnya ngomong untung store sendiri adalah ketika memberi manfaat lebih banyak orang. Saat itu pikiran saya ketika saya sudah selesai dengan diri saya sendiri dan keluarga, dalam artian kebutuhan pokok ya, sandang pangan papan. Ketika saya udah beli rumah itu jadi nggak ngimpi sama sekali. Ketika itu berarti umur masih di bawah 30 tahun. Padahal saya cita-cita beli rumah kan nggak muluk-muluk saat itu. Ini 40 tahun harusnya udah punya rumah lah di Jakarta dengan gaji atau apa. Karena saat itu kalau KPR diterusin ya umur 40 baru lunas kan gitu. Nggak muluk-muluk, tapi alhamdulillah Allah ngasihnya kemudahan lebih cepat. Makanya habis itu berpikir kalau Allah udah ngasih kemudahan kita ngasih kemudahan buat orang lain. 2019 kita ekspansi, open investasi atau ini cabang buat Untung Store sendiri pakai Mudarobah juga saat itu. Cabang kedua, ketiga kita Mudarobah kerjasama dengan Akad Syar'i yang notabene udah pasti akan nambah karyawan yang manfaatnya lebih banyak lagi dan ya lebih baik lagi sih. Alhamdulillah sekarang cabang kita udah ada 4 di Jakarta, Jogja sama Surabaya. Ada kantornya juga di Jakarta. Untung Store sendiri 5 sama kantor. Nah, kalau untuk all business lebih dari 10 tempat karena di kuenya sendiri ada 5 ya. 5. Untung Benerin itu udah misah sama Untung Store sendiri. Untuk Floris misah lagi. Mutar lumayan lah kalau sekarang. Alhamdulillah kalau sekarang kan bisa menghidupi lebih dari 50 orang karyawan di grup. Jadi sekarang PR saya adalah membagikan ilmu dan kebermanfaatan ke lebih banyak orang lagi. Terutama yang utama lagi ke anak ya nanti. Itu akan gimana sesuai mereka aja sebenarnya. Saya nggak muluk-muluk lah. Pengen anak itu nanti nerusin usaha bapaknya atau gimana sesuai mereka aja. Orang tua memfasilitasi ilmu sama biaya aja nanti. Ya pengennya sih nanti balik pensiunnya di Jogja lah. Di 2022 kemarin alhamdulillah udah bangun rumah buat orang tua, rumah baru. Karena rumah yang ditempatin orang tua itu ada ya rumah peninggalan nenek ya. Kayaknya bapak ibu belum pernah tinggal di rumah sendiri gitu kan. Kita bangunin rumah baru. Sekarang ya di rumah baru lah. Paling nggak kita pulang kampung ada rumah baru juga. Walaupun nempel sama rumah lama juga. Cuma beda berapa meter. Emang niatkan untuk orang tua, diniatkan ya. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita kan. Salah satu parameter sukses kan katanya kan kita bisa ngontrol tentang waktu diri kita sendiri kan gitu. Mau diajak siapa nggak excuse, wah saya lagi ada kerjaan ini, lagi ada kerjaan itu. Waktu itu rezeki terbesar menurut saya. Ini nggak didapat dari semua orang. Jadi saya merasa mulai bisa mikir itu dari kelas 3 SD. Saat itu saya kayak dibully orang. Ada teman saya ngebully terus. Saat itu nggak ada yang bantuin saya gitu. Jadi saat itu saya punya mindset hanya diri kita yang bisa bantu diri kita sendiri. Jadi jangan menggantungkan kepada orang lain. Nah, setelah saat itu saya nganggap semua perjalanan itu hidup itu nggak pernah saya rasa beban sih. Kalau momen apa dari segi apa? Misalnya dari segi ekonomi ya mungkin pas tadi 2015. Kalau ngomong dari segi nggak nikah ya mungkin di 2013 gitu kan. Maksudnya setiap tahun setiap belah kehidupan ada momennya lah. Jadi ketika SD, SMP, SMA, kuliah itu ada momennya semua. Jadi tergantung kita sebenarnya gimana menyikapinya kalau saya sih sebenarnya lebih fokus pada solusi bukan kepada masalahnya. Banyak kan orang ketika dapat masalah dia akan terpuruk. Ini gimana nih dapat kerugian ini itu bukan mikirin langsung ketika kita punya mindset ini rugi 1 juta misalnya. Gimana caranya balikin kerugian 1 juta langsung gitu. Jadi ketika switch-nya langsung ke situ, insya Allah hidupnya lebih nggak dianggap beban gitu. Lebih di mentalnya harus memang lebih dijaga. Bisnis itu udah pasti rugi, resikonya kaya katanya. Rugi itu emang pasti. Nggak ada kayaknya bisnis dari nol yang benar-benar langsung sukses nggak ada. Saya belum pernah dengar tuh. Kalau ada ya mungkin ya OKL ya, orang kaya lama ya. Nerusin bisnis orang tuanya itu pun juga belum tentu semulus itu kan. Apalagi kita yang mulai start dari nol. Itu udah yang memang dibentuk adalah mentalnya. Gimana caranya problem solvingnya. 5 tahun belakangan ini udah PR saya udah nge-twist mindset ketika dapat problem gimana langsung mikirnya solusinya. Nggak usah dipikirin problemnya. Kayak disenggol motor deng ya udahlah. Mau gimanain, mau ngomel juga tetap lecet kan gitu. Gimana solusinya gitu. Lebih fokus kepada solusi. Termasuk pas nutup utang juga. Jangan terpuruk di punya utang banyaknya. Pasti akan stres dikejar-kejar debt collector juga kan. Itu salah satu pembentukan mental di situ lah kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke ini ya, kalau Untung Store sendiri saya rasa kan
Kalau sekarang di Red Ocean malah. Di Red Ocean tuh banyak saingannya. Saya nggak pernah mecat karyawan karena revenue-nya turun. Alhamdulillah belum pernah. Kalau mecat karyawan tuh karena nggak perform kan ya wajar ya. Nggak perform atau apa, kita udah tegur berkali-kali, kita udah kasih beri kesempatan berkali-kali, fraud, nyuri, dan lain-lain, itu udah wajar. Tapi kalau kita turun nih, kita pengurangan karyawan, alhamdulillah nggak pernah. Itu mindset saya sekarang. Kalau untuk bisnis lain, alhamdulillah makin kesini makin dikenal. Untuk sayanya sendiri, karena ada sosial media, banyak yang ngajakin kerjasama lah, kolaborasi. Untuk bikin bisnis baru, bikin apa. Rata-rata yang lain kolaborasi. Walaupun di kolaborasi itu ada beberapa yang tutup dan ditipu ada juga sebenarnya. Sekarang aja masih ketipu gitu Pak, apalagi dulu kan gitu. Jadi ya udah itu jadi pembelajaran aja. Kadang-kadang sekarang kok kerja sama orang dan ditipu itu kita jadi paham nilai orang tuh seberapa kadang-kadang. Oh begini nanti kedepannya gimana ya. Memang rugi itu resiko untuk belajar lah gitu. Jadi saya pernah mecat 7 orang karyawan langsung karena yang 5 ini padahal orang lama. Ini ada 2 orang baru, tapi toksik itu pelajaran saya di 2022. Jadi 2 ini yang masuk baru, ya terlihat bagus, memang portofolionya bagus. 1 orang ini mempengaruhi karyawan lain buat fraud. Di HP itu bisa banget kan dia ketika ada orang datang, dia jualin barang orang, duitnya masuk ke dia. Itu kayak udah jadi rahasia umum lah. Kayak kita ya lillahi ta'ala, kalau tapi parameternya ada lah. Makanya kita sekarang dengan adanya sosial media, pengumumannya ya kalau order cuma pakai nomor ini, kalau transfer rekening ini bukan tanggung jawab kita dan lain-lain. Saat itu dia fraud. Tahunnya ya mungkin Allah yang menggerakkan saat itu. Kita pas meeting, tiba-tiba saya kepikiran ngumpulin HP ya. Jadi mereka HP-nya kumpulin deh. Mereka kok jadi panik, ya udah makin curiga kan. Itu padahal sebelumnya kita sama sekali nggak ada kecurigaan sama sekali tuh. Kecurigaannya cuma gara-gara ada charger 1 yang hilang. Udah itu aja. Udah kita meeting kebetulan sekalian bahas. Pas Tokopenan ada yang nggak ada. Ya Allah ngerakinnya dari situ. Habis itu kita buka WA semua, liatin ke saya. Ternyata mereka ada grup sendiri di luar toko yang ngobrolannya jual beli di luar. Sorry to say, saat itu langsung ya kita PHK semua. Kalau ngomong kerugian nggak bisa dia omongin kerugian ya, karena cuma sebenarnya omset yang pindah ke mereka kan. Kita tidak ada kerugian rupiah. Cuma trust isunya itu luar biasa. Sampai bener-bener saya nggak mau rekrut sampai lumayan, sampai setahunan. Ya 300-an ya, 300 jutaan. Ya itu padahal kan harusnya kan balik lagi ke mereka kan, jadi bonus, jadi gaji, jadi apa. Kecurigaannya adalah omsetnya turunnya lumayan kelihatan lah daripada yang lain naik kok dia turun kan gitu. Alhamdulillah terima kasih banyaknya kepada ya pasti Allah Subhanahu wa taala yang menjaga bisnis kita dan para customer tercinta yang loyal dari dulu. Dari sebelum mungkin dari saya masih kerja, saya masih online doang, saya masih baru toko pertama 1 2 3 4 sekarang ada customer kita, existing customer yang langganan udah di atas 10 tahun ada. Ya mungkin karena standar pelayanan kita berbeda dengan orang lain dan kita jualannya emosional. Kalau jualan barang orang biasa. Barang lebih bagus itu udah biasa, objektif kan. Kita nyari value yang subjektif adalah pelayanan. Ketika orang udah nyaman dengan kita, orang akan di kita terus dan loyal. Jangan sampai kecewakan orang-orang seperti itu. Dulu kan mimpi saya waktu kecil kan, dulu kan nggak ada gadget, nggak ada apa, lihatan kita cuma koran. Koran saat itu pikiran saya tuh kalau orang sukses tuh kayaknya punya 3 barang ini. 1, rumah tingkat. 2, mobil sedan, apapun itu, terus motor balap. Jadi saat itu mungkin keingetnya MotoGP ya. Kalau ada gambar-gambar itu saya gunting, saya tempel di dinding gitu. Jadi visualisasinya nyata dan terarah. Itu pun sampai detik ini masih saya lakukan. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, pas sekolah saya pun masih pakai sepeda dan minjem sama Pak D saat itu. Di kelas 3 baru dikasih motor yang peninggalan Pak D itu Yamaha V75, jadi Yamaha 75. Padahal saat itu 2006 itu kan udah zamannya Ninja, Satria, F1ZR dan lain-lain. Saat itu emang hobinya ternyata saya di otomotif. Saya punya bahan V75, saya modif pelan-pelan jadi F1ZR. Duitnya dari mana? Saya udah jualan jasa saat itu. Teman-teman yang anak orang kaya yang pengen modif, titip saya aja karena saya dulu les. Kalau les itu ngelewatin ada toko aksesoris motor yang itu gitu. Ya sebenarnya ya dagang sebenarnya dari situ juga sebenarnya. Urusan dagang apa yang bisa dicuanin
jalanin lah. Nitip knalpot dapat itu. Kuliah saya dikasihnya Honda tahun 92, Honda Astrea Star saat itu. Kalau teman-teman kuliah sekosan pasti tahu saat itu saya pakai Satria F karena motor itu saya ubah di lab mesin pakai Satria F. Yang pinjem motormu. Kalau motor Satria itu kan giginya maju mundur kan. Dia nyobain maju pas mundur netral gitu. Masuk lihat mesinnya Honda gitu. Mungkin hobi otomotif terbentuknya udah dari muda. Sekarang terus kemarin pas udah beli rumah itu udah main motor gede lumayan. Pengennya motor balap kan. Menggambarnya motor balap itu adalah motor yang dipakai di MotoGP. Ternyata MotoGP itu 1000 cc gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah kebelilah saat itu. Tapi waktunya yang nggak ada. Jadi ketika saya di toko sampai 2020 itu bener-bener jadi anak toko. Walaupun saya udah punya karyawan banyak, tetap di toko yang layanin customer ya apa semuanya. Pandemi merubah semuanya lah. Kita nggak bisa keluar, toko tutup saat itu, dan ternyata bisnis bisa jalan. Setelah itu baru nyusun lagi apa yang biasa per divisi lakukan, kita susun jadi buku buat jadi SOP. Sambil baikin sistem, baru motor ternyata kalau nggak dipakai rugi ya gitu. Terus habis itu baru ikut beberapa teman yang touring lah. Touringnya dari touring grup gede, terus mengecil sampai sekarang senengnya ternyata touring sendirian. Kemarin sempat nyobain Jogja, Jakarta sendirian, Surabaya, Jakarta sendirian, kemarin Jawa Barat, sampai Anyer, puter, sampai ujung kulon sendirian. Ya nextnya semoga keliling Indonesia lah. Ini kayaknya bulan ini Sabang dulu, sendirian. Ternyata sendirian itu banyak pembelajaran. Jadi saya tuh sering dapat ide ketika sendiri. Jadi ketika motoran atau mobilan sendirian, ketika ada ide berhenti dulu, nulis dulu di notes, lanjut lagi. Jadi ide-ide kadang-kadang strategi munculnya di situ. Ya rekor kemarin hampir 800 kilo sehari, 17 jam. Ya berhenti cuma makan sholat aja. Kalau pulau motornya Jawa, Bali, Lombok, Flores, Sumba. Mulailah dari apa yang kamu bisa dulu. Karena rencana tanpa action tidak ada artinya. Jadi mau mulai bisnis, bisanya apa? Bisanya jualan, bisa ngiklan, iklan dulu. Bisanya finance, hitung dulu, iklannya nyari dari orang lain. Jadi yang kita kuasai dulu itu yang kerjakan. Sisanya sambil belajar. Saya Untung dari Untung Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.